Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Dan di video kali ini, seperti biasa aku mau membahas tentang tenses bahasa Inggris. Dan di video kali ini aku membahas tentang present perfect tense. Tapi sebelum lanjut, aku mau ingetin dulu ke teman-teman, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe YouTube channel ini supaya kedepannya aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Jadi dalam present perfect tense, secara umum rumus yang digunakan adalah subject plus have atau has plus verb 3. Nah ini kalau misalnya kita menggunakan verb atau verbal kayak gitu. Nah kalau misalnya kita tidak menggunakan verb gitu, yang mau digunakan adalah noun atau adjektif, kata sifat, kita bisa menggunakan rumus ini, subject plus have atau has plus been plus object. Objeknya ya berupa noun atau adjektif atau lain-lain, yang penting bukan verbal. Jadi present perfect tense adalah suatu tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu tapi sampai saat ini belum selesai, atau suatu tenses untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu dan di masa lalu itu juga sudah selesai kejadiannya tapi dampaknya masih dirasakan sampai saat ini. Nah, ada beberapa keterangan waktu yang bisa digunakan dalam present perfect tense, seperti kejadian yang terjadi di masa lalu, yang sudah selesai di masa lalu, tapi dampaknya masih terasa sekarang. Biasanya dia menggunakan keterangan waktu tidak spesifik. Nah, kalau untuk menegaskan atau menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, tapi sampai sekarang belum selesai, itu menggunakan keterangan waktu belum selesai atau unfinished time. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu waktu tidak spesifik dan unfinished time? Nah, waktu tidak spesifik itu adalah suatu keterangan waktu yang digunakan untuk menjelaskan waktu, tapi tidak benar-benar menjelaskan secara spesifik kapan terjadinya suatu kejadian. Nah, contoh kata-kata yang merupakan waktu tidak spesifik itu ada up to now, ever, never, recently, lately, already, yet, atau so far. Kalau waktu spesifik itu yang seperti apa? Jadi kalau waktu spesifik itu seperti kayak kita bilang jam 5 sore misalnya, atau jam 9 pagi, atau tanggal misal kayak tanggal 9 Oktober 2010, atau nggak mesti tanggal, bulan juga bisa, misalnya bulan Oktober atau pada tahun 2015. Nah, waktu yang spesifik itu seperti itu. Jadi bisa juga kayak kemarin atau 2 hari yang lalu atau tahun kemarin, itu juga contoh-contoh dari waktu spesifik. Tapi waktu spesifik itu tidak digunakan dalam present perfect tense. Jadi yang digunakan adalah waktu tidak spesifik seperti yang aku sebutin ini yang ada di layar. Nah, mungkin supaya kita lebih memahami lagi, kita langsung masuk ke contoh kalimat present perfect tense yang menggunakan waktu tidak spesifik. Yang pertama ada I have bought this apple recently. Saya sudah membeli apel ini baru-baru ini. Nah, present perfect tense itu lebih menekankan pada kejadian dan dampak dari kejadian itu, bukan menekankan pada waktu. Nah, misalnya kan untuk kalimat yang pertama ini, saya sudah membeli apel ini baru-baru ini. Bagian yang ditekankan adalah saya sudah membeli apel ini. Jadi intinya aku tuh mau bilang gitu, kalau aku sudah beli apel ini baru-baru ini. Jadi aku tidak menjelaskan gitu kapan persisnya aku beli apel itu. Aku cuma bilang baru-baru ini. Nah, jadi waktu tidak spesifik itu kira-kira seperti itu. Kayak cuman bilang iya baru-baru ini. Tapi kapan belinya itu aku nggak ngasih tahu, entah kemarin atau 2 hari yang lalu. Nah, terus contoh yang kedua ada she has driven her new car lately. Dia sudah mengendarai mobil barunya akhir-akhir ini. Jadi aku bilang dia sudah mengendarai mobilnya akhir-akhir ini, tapi aku tidak memberitahukan kapan
kapan sebenarnya dia mengendarai mobilnya itu. Bisa kemarin, bisa 2 hari yang lalu. Intinya aku cuma mau ngasih tahu kalau dia itu udah mengendarai mobil barunya. Nah, 2 kalimat ini adalah contoh kalimat yang sudah terjadi di masa lalu, sudah selesai juga di masa lalu, tapi dampaknya dirasakan sampai saat ini. Dampaknya apa gitu, misalnya teman-teman nanya. Contoh kayak I have bought this apple. Itu kan kejadian saya beli apelnya kan udah selesai ya. Waktu aku ngomong tuh udah nggak beli apel lagi. Tapi dampaknya adalah aku sekarang jadinya punya apelnya. Kalau sebelumnya aku nggak punya. Kalau kayak she has driven her new car, itu kan udah selesai juga kan. Nah, dampaknya yang dirasakan adalah aku jadi udah tahu, oh ternyata dia udah pakai mobil barunya gitu. Sebelumnya aku nggak pernah lihat dia bawa mobil baru. Terus yang berikutnya ada unfinished time. Unfinished time ini adalah suatu ketengan waktu yang digunakan untuk menegaskan bahwa ada suatu kejadian yang belum selesai sampai saat dia berbicara itu. Nah, contoh dari unfinished time itu ada for dan since, ada juga today, this week, this month, this year, dan lain-lain. Nah, for ini kan artinya selama. Kenapa kok dia dianggap unfinished time? Karena for ini dia menjelaskan tentang durasi waktu tertentu dari awal sampai ke pada saat dia ngomong. Begitu juga dengan since. Cuman bedanya kalau for itu dia menjelaskan tentang durasi, tapi kalau since dia menjelaskan tentang awal terjadinya kejadian tersebut sampai saat ini, di mana saat ini kejadian itu belum selesai. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Nah, contoh nih ada kalimat we have paid so many bills this month. Kita sudah membayar banyak tagihan bulan ini. Nah, yang ditekankan adalah bagian we have paid so many bills. Kita sudah membayar banyak tagihan. Jadi ini tuh ceritanya kayak misalnya 1 bulan penuh nih, dari awal bulan sampai ketika kita berbicara itu pertengahan bulan gitu atau akhir bulan, tapi yang jelas masih di bulan yang sama. Nah, kita tuh ngomong kalau dari sejak awal bulan sampai saat ini banyak banget tagihan yang udah dibayar, dan pada saat kita berbicara itu masih proses pembayaran, masih banyak yang harus dibayar gitu dalam bulan ini. Nah, jadi contoh dari unfinished time tuh kayak gitu, kayak periode waktunya belum selesai, this month masih bulan ini, berarti dalam 1 bulan itu dari awal sampai ketika berbicara itu masih terus membayar banyak tagihan. Terus contoh yang kedua ada he has fixed a lot of cars this year. Dia sudah memperbaiki banyak mobil tahun ini. Mungkin ya ceritanya dia montir kayak gitu. Kan keterangan waktunya adalah this year, tahun ini. Berarti misalnya 1 tahun hitungannya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Terus pada saat kita berbicara itu mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun kayak bulan November atau Oktober, kita lihat dia tuh udah memperbaiki banyak mobil, dan sampai saat kita berbicara tuh dia masih terus memperbaiki mobil. Jadi maksud dari unfinished time itu kayak gitu. Cuman beda cerita kalau misalnya kita bilang this morning itu bisa jadi unfinished time, bisa jadi dia finish time, bisa jadi dia keterangan belum selesai, bisa jadi keterangan waktu sudah selesai. Kalau misalnya kita bilang this morning, terus pada saat kita bicara itu memang hari masih pagi, berarti itu masih termasuk unfinished time. Tapi kalau misalnya kita bilang this morning, tapi pada saat kita bicara itu sore misalnya atau siang, itu bukan unfinished time lagi, tapi jadinya finished time atau waktu sudah selesai. Berarti nggak pakai present perfect tense lagi, pakainya simple past tense. Selanjutnya kita akan membahas situasi-situasi apa aja yang menggunakan present perfect tense. Kalau tadi kita membahas tentang situasi yang secara umum, kali ini kita membahas tentang situasi secara spesifik. Yang pertama ada tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Contoh ada they have lived there for 10 years. Mereka sudah tinggal di sana selama 10 tahun. Jadi, ini situasinya, kita mau bilang bahwa sejak 10 tahun yang lalu sampai saat ini dia masih tinggal di sana ya. Jadi kayak selama 10 tahunnya itu terhitung dari 10 tahun yang lalu sampai detik ini
dia itu masih tinggal di situ. Jadi masih berlanjut hingga kini. Dia nggak pindah. Terus contoh yang kedua ada, she has worked in the grocery store for 7 years. Dia sudah bekerja di grocery store ini kayak semacam supermarket selama 7 tahun. Nah, jadi kita mau bilang bahwa selama 7 tahun, sejak 7 tahun yang lalu sampai saat ini, dia masih kerja di situ. Dia nggak resign, nggak berhenti, masih kerja di situ. Spekulasi kedua untuk menjelaskan suatu tindakan atau kejadian yang belum selesai atau berakhir, mirip-mirip dengan yang tadi. Contoh, we have done so many things today. Kita sudah mengerjakan banyak hal hari ini. Hitungannya misalnya kan hari ini dari pagi sampai sore. Sejak pagi sampai misalnya sore gitu. Pas sore itu kamu ngomong bahwa we have done so many things today. Kita sudah banyak mengerjakan banyak hal. Nah, tapi pada saat sore kita berbicara itu, kegiatannya belum selesai gitu. Masih banyak yang harus dikerjakan. Contoh yang kedua ada, it has produced a lot this year. Itu sudah memproduksi banyak tahun ini. Misalkan ada mesin udah memproduksi barang banyak tahun ini. Diumpamakan kayak 1 tahun itu dari Januari sampai Desember, kita bilang kalau itu sudah memproduksi banyak barang tahun ini. Dan sampai saat kita berbicara itu, mesin itu masih terus memproduksi. Situasi selanjutnya untuk menjelaskan tindakan yang berulang pada periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Tuh, kalau present perfect tense, bahkan kalau tidak disebutkan waktunya pun nggak apa-apa, karena yang lebih ditekankan adalah kejadiannya itu. Contoh kalimat ada, I have seen that movie 6 times. Aku sudah melihat film itu 6 kali. Jadi hanya sekedar ngasih tahu ya aku udah pernah nonton itu 6 kali kayak gitu. Terus contoh yang kedua, it has happened several times already. Itu sudah terjadi beberapa kali. Nah, ini juga nggak ada keterangan waktunya, cuman dia kayak ngasih tahu aja kalau itu sudah terjadi beberapa kali. Selanjutnya, untuk menjelaskan tindakan yang baru saja selesai. Ini juga tidak pakai keterangan waktu. Untuk tindakan yang baru saja selesai biasanya pakai tambahan kata just. Contoh, she has just finished work. Dia baru saja selesai bekerja. Cerita ini kan udah kerja, berarti udah selesai di masa lalu. Tapi ada dampaknya gitu di masa sekarang pada saat kita berbicara. Dampaknya apa? Oh, kalau dia udah selesai kerja, berarti dia sekarang lagi nyantai, dia lagi gak ngerjain apa-apa. Terus contoh yang kedua ada, I have just eaten. Saya barusan sudah selesai makan gitu. Nggak ada keterangan waktunya juga, cuman kita mau bilang kalau kita tuh udah makan. Nah, kejadian udah makan itu kan udah selesai di masa lalu tuh. Tapi ada dampaknya yang dirasakan sekarang. Dampaknya adalah aku masih kenyang gitu karena aku baru aja makan. Setelah kita membahas tentang situasi yang sebaiknya menggunakan present perfect tense, selanjutnya kita membahas tentang rumus. Kalau tadi di awal kita bahas tentang rumus umum, kali ini kita mau bahas tentang rumusnya secara spesifik. Nah, kalau setiap tenses selalu ada yang namanya kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Kalimat positif atau afirmatif dalam present perfect tense itu ada, tadi kan rumusnya subject plus have atau has plus verb 3. Misalnya untuk subjek I, you, we, they pakai have. Kalau he, she, it pakainya has. Terus contoh kata kerja ketiganya di sini aku pakai noun. Untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not setelah have atau has. Untuk kalimat tanyanya tinggal membalikkan posisi have atau has-nya. Kalau tadi have dan has-nya itu di tengah setelah subjek, kalau di interrogatif bertukar posisi dengan subjek. Jadi have atau has dulu, baru subjek, baru kata kerja bentuk ketiga. Rumus kalimat positif untuk present perfect tense yang menggunakan objek selain kata kerja ketiga. Rumusnya subject plus have atau has plus been plus objek. Nah, di sini aku pakainya to Bali. Untuk negatif sama penambahan kata not setelah have atau has. Untuk kalimat interrogatif sama juga, posisi have dan has-nya itu tukeran sama subjek. Oke, sekian dulu penjelasan aku kali ini.
Mudah-mudahan penjelasanku ini bisa bermanfaat buat teman-teman, buat aku juga, buat kita semua. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.